warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai proses seisme, tenaga eksogen dan dampaknya terhadap kehidupan. Seisme atau biasa kita sebut dengan gempa bumi ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng atau kerak bumi. Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan bumi. Sekarang kita masuk ke klasifikasi gempa. Gempa terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gempa berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, gempa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa bumi runtuhan. Gempa ini terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Gempa ini terjadi akibat aktivitas gunung api. Yang ketiga ada gempa bumi tektonik. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua dan terjadi dislokasi. Yang kedua, berdasarkan bentuk episentrumnya. Berdasarkan bentuk epicentrum, gempa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa linear, yaitu gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Yang kedua ada gempa tektonik, merupakan gempa akibat proses tektonisme. Yang ketiga ada gempa sentral, yaitu gempa yang episentrumnya berupa titik. Pembagian gempa yang ketiga yaitu berdasarkan kedalaman atau hiposentrumnya. Berdasarkan hiposentrum, gempa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada gempa menengah, memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga ada gempa dalam. Gempa dalam memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Jenis gempa yang keempat yaitu berdasarkan jarak episentrumnya. Berdasarkan jarak epicentrum, gempa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa setempat, jaraknya kurang dari 10.000 km. Yang kedua ada gempa jauh, berjarak 10.000 km. Yang ketiga ada gempa jauh sekali, berjarak lebih dari 10.000 km. Pembagian gempa yang kelima adalah berdasarkan letak pusat gempa. Berdasarkan letak pusat gempa, gempa terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gempa laut. Gempa laut ini terjadi jika letak episentrumnya terletak di dasar laut, atau dapat pula dikatakan bahwa episentrumnya terletak di bawah permukaan laut. Yang kedua ada gempa darat, terjadi jika episentrumnya berada di daratan. Sekarang kita masuk ke gelombang gempa. Gelombang gempa terbagi menjadi, yang pertama ada gelombang longitudinal atau gelombang primer, yaitu gelombang yang merambat dari hiposentrum ke segala arah dan tercatat pertama kali oleh seismograf dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik dan periode gelombangnya itu 5 sampai 7 detik. Yang kedua ada gelombang transversal atau gelombang sekunder, yaitu gelombang yang merambat dari hiposentrum ke segala arah dan tercatat sebagai gelombang kedua oleh seismograf dengan kecepatan antara 4 sampai 7 km per detik dan periode gelombangnya 11 sampai 13 detik. Yang ketiga ada gelombang panjang atau gelombang permukaan, yaitu gelombang yang merambat dari epicentrum menyebar ke segala arah di permukaan bumi dengan kecepatan antara 3,5 sampai 3,9 km per detik dan periode gelombang relatif lama. Gempa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tsunami. Akan tetapi, tidak semua gempa menyebabkan tsunami. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan tsunami, antara lain gempa berkekuatan besar lebih dari 6 skala Richter, kemudian pusat gempa berada di dasar laut dengan pusat gempa yang dangkal dan adanya dislokasi kerak bumi bawah laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang ada di atasnya. Pada akhirnya menyebabkan terjadinya aliran energi air laut
yang ketika sampai di pantai akan menjadi gelombang besar yang biasa kita sebut dengan tsunami. Sekarang kita masuk ke tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi, yang pertama ada tenaga pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum, pelapukan dibedakan menjadi yang pertama ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Pelapukan mekanik dinamakan juga sebagai pelapukan fisika atau desintegrasi. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya perubahan suhu. Yang kedua, karena adanya pembekuan air menjadi kristal-kristal es pada celah batuan. Yang ketiga, karena adanya kegiatan organisme atau makhluk hidup. Yang keempat, karena adanya pergerakan air. Yang kelima, karena adanya pergerakan air. Dan yang terakhir, karena adanya pergerakan gletser. Sekarang kita masuk ke jenis pelapukan yang kedua, yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Secara umum, pelapukan dibedakan menjadi proses oksidasi, hidrasi atau hidrolisa, dan karbonasi. Proses oksidasi merupakan reaksi kimiawi antara mineral batuan dan oksigen dan air sebagai zat pelarut. Gejala ini sangat jelas terlihat pada proses pelapukan batuan yang banyak mengandung unsur besi. Sekarang kita masuk ke jenis pelapukan yang ketiga, yaitu pelapukan organis. Pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan dengan bantuan organisme atau makhluk hidup dan tumbuhan. Pada umumnya, pelapukan organis dipengaruhi oleh yang pertama, membusuknya sisa tumbuhan. Yang kedua, pengerusakan batuan oleh binatang-binatang kecil di dalam tanah. Dan yang terakhir, pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia. Sekarang kita masuk ke tenaga eksogen yang kedua, yaitu pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ada 4 jenis erosi bila dilihat dari zat pelarutnya. Yang pertama ada ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Pengikisan oleh air sungai yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan terbentuk V, jurang atau ngarai, aliran deras, dan air terjun. Erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir dibagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada erosi percik, yaitu proses pengikisan terjadi oleh percikan air. Yang kedua ada erosi lembar, yaitu proses pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam satu permukaan tanah. Yang ketiga ada erosi alur, terjadi karena air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan, sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Yang keempat ada erosi parit. Proses terjadinya erosi parit sama halnya dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Sekarang kita masuk ke pengikisan yang kedua, yaitu abrasi. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi atau biasa kita sebut dengan erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Bentang alam yang diakibatkan oleh erosi laut antara lain cliff atau tebing terjal, notch atau takik, gua di pantai, kemudian ada wave cut platform atau punggung yang terpotong gelombang, tanjung, dan teluk. Pengikisan yang ketiga yaitu eksarasi. Eksarasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pencairan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi.
Proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju suatu lembah pada lereng atau perbukitan. Lama-kelamaan salju tersebut akan menumpuk pada lembah sehingga menjadi padat dan terbentuknya massa es yang berat. Berkat gaya gravitasi, massa es tersebut akan merayap menuruni lereng pegunungan atau perbukitan. Dan pengikisan yang terakhir adalah deflasi. Deflasi yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya angin hanya menerbangkan pasir dan debu, tetapi kedua benda tersebut dijadikan senjata untuk menghantam batuan yang lebih besar, sehingga akan mengikis batuan tersebut. Dan tenaga eksogen yang ketiga adalah mass wasting. Mass wasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Mass wasting dinamakan pula gerakan tanah. Bentuk-bentuk gerakan tanah yang bisa kita jumpai antara lain tanah longsor atau landslide, tanah amblas atau ambruk atau subsidence, tanah nendak atau slumping, kemudian ada tanah mengalir atau outflow, kemudian ada lumpur mengalir atau mud flow, kemudian ada rayapan tanah atau soil crab. Tenaga eksogen yang keempat adalah sedimentasi atau pengendapan. Proses terakhir dari aktivitas eksogenik adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Proses ini dikenal dengan sedimentasi, baik terjadi di wilayah darat maupun perairan seperti danau, sungai, dan sekitar pantai. Sedimentasi dapat terjadi jika massa zat yang mengangkut batuan atau tanah mengalami penurunan kecepatan atau bahkan berhenti sama sekali. Berdasarkan zat pengangkutnya, proses pengendapan dibedakan atas. Yang pertama ada sedimentasi fluvial, adalah proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Bentukan-bentukan alam yang sering kita jumpai sebagai hasil sedimentasi fluvial antara lain, yang pertama ada delta. Delta merupakan endapan di muara sungai, baik sungai yang bermuara ke danau ataupun ke laut. Yang kedua ada bantaran sungai, dan yang ketiga ada kipas aluvial. Sedimentasi yang kedua adalah sedimentasi eolin, adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Proses pengendapan ini banyak terjadi di wilayah gurun. Yang ketiga ada sedimentasi marin. Material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Proses pengendapan semacam ini dinamakan dengan sedimentasi marin. Hamparan pasir dan kerikil di sepanjang pantai merupakan salah satu hasil sedimentasi marin. Secara lebih khusus, bentukan alam yang biasa kita jumpai akibat sedimentasi marin adalah yang pertama ada beach, yang kedua ada bar, yang ketiga ada spit, dan yang keempat ada tombolo. Nah, demikianlah materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.